Selamat datang di Rakyat Podcast. Podcastnya semua orang berhak bercerita dan didengarkan bersama saya, Tati Balasing yang kece ini. Ya, di sini sudah ada narasumber, namanya Mbak Jemisi, dan soal pengalaman dan dunia gerak itu sudah tidak perlu diragukan lagi karena beliau punya banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam perjuangan melawan bentuk penindasan di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Uh, Halo Mbak Jum. Ya, selamat sore. Ya, Tati, di sana jam berapa? di sini udah jam 6 Mbak Jum. Oh my God. Udah sore banget ya. Bedanya 2 jaman ya. Iya, bedanya 2 jaman. Oke Mbak Jum, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan Undang-Undang PPRT yang kurang lebih sudah 20 tahun dan masih saja mengapa sih rancangan Undang-Undang PPRT ini penting untuk disahkan, dan ketika disahkan apa sih dampaknya bagi pekerja PPRT di Indonesia gitu. Ya, baik. Terima kasih Tati. Tati sudah menggunakan istilah pekerja ya, bukan pembantu, bukan asisten gitu. Ya. Itu menjadi kampanye kami di Jala PRT bahwa PRT adalah pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga gitu. Jadi ini akan terus aku sampaikan kepada kawan-kawan secara berulang-ulang dan secara publik agar kita terbiasa menggunakan diksi pekerja gitu, bukan begitu. Karena masih banyak warga atau masyarakat kita yang menggunakan diksi pembantu karena sejarahnya sudah cukup panjang ya memakai istilah itu, dan kami di PRT kan fokus banget untuk mendorong adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi ini sedang berlangsung ya, sudah 20 tahun lebih, sudah 21 tahun gitu, dan sebetulnya yang utama yang mesti diakui oleh negara itu adalah PRT sama dengan pekerja gitu. Jadi PRT tidak sama dengan pembantu, tidak pembantu, tidak asisten. Jadi yang utama itu adalah pengakuan dari negara dalam bentuk hukum gitu. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka mesti ada pengakuan secara resmi dari negara yang menyatakan bahwa ya PRT adalah pekerja rumah tangga yang melakukan kerja-kerja di area domestik gitu, melakukan pekerjaan itu gitu. Nah, itu menjadi salah satu yang ada di dalam draft RUU PPRT yang saat ini juga sedang dibahas oleh Balik gitu. Nah, kenapa penting? Karena ada dua hal yang perlu kita tekankan kenapa Undang-Undang PPRT itu penting untuk melindungi. Yang pertama adalah pengakuan dari negara, itu yang tadi aku sampaikan bahwa PRT adalah pekerja. Yang kedua itu adalah supaya ada perlindungan bagi PRT yang nantinya itu tertuang di dalam perjanjian kerja tertulis. Jadi ada hubungan kerja yang terbangun antara kedua belah pihak, dituliskan dalam pasal-pasal yang kita menyebutnya itu sebagai perjanjian kerja. Nah, sebetulnya kalau konteks perjanjian kerja itu sudah umum sih, ya namanya orang bekerja ada perjanjian kerja ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu kan. Tapi kalau PRT itu jarang yang dia punya perjanjian kerja tertulis, sehingga jika terjadi sesuatu itu susah untuk dibuktikan atau susah untuk menuntut atau mengambil hak kita karena hubungan kerjanya masih belum diakui. Nah, jika itu tertulis, perjanjian kerja itu tertulis, maka hal-hal yang diinginkan oleh PRT, hal-hal yang diinginkan oleh pemberi kerja itu bisa sama-sama tertuang di perjanjian kerja itu. Jadi perjanjian kerja tertulis itu akan memberikan perlindungan bukan hanya untuk PRT, tetapi juga untuk pemberi kerja loh. Jadi itu yang menjadi poin penting. Jika undang-undang ini tidak disahkan gitu, itu artinya negara abai terhadap warga negara yang namanya pekerja rumah tangga gitu. Itu artinya negara tidak memberikan perlindungan, tidak mengakui keberadaan PRT di Indonesia. Jadi sebetulnya
itu juga menjadi hal yang kita tekankan. Kalau nggak ada undang-undangnya ya PRT akan terus mengalami situasi-situasi kerja yang tidak nyaman. Sementara PRT itu kan juga warga negara. Bukankah setiap kita sebagai warga negara itu sama di hadapan hukum gitu? Kenapa pekerja yang dia bekerja di area manufaktur, di industrial itu, dia bisa dinyatakan sebagai pekerja atau buruh, kenapa PRT tidak gitu? Jadi negara bukan hanya tidak melakukan pengakuan, tetapi juga negara malah berlaku diskriminasi terhadap warga negaranya. Kita berharap ada situasi yang lebih baik yang terjadi ke depan jika Undang-Undang PRT ini disahkan. Begitu, Tati. Oke, oh gitu. Jadi harus ada perjanjian kerja ya antara pekerja rumah tangga dan juga orang yang mempekerjakan mereka gitu. Dan ini sangat penting ya untuk disahkan di Indonesia. Nah, yang kedua Mbak Jum, apa saja sih bentuk atau diskriminasi kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, dan bagaimana rancangan undang-undang PPRT ini berupaya mengatasinya gitu? Kalau terkait dengan kekerasan dan diskriminasi itu yang sering dialami oleh teman-teman PRT itu adalah perlakuan yang tidak adil ya, bukan hanya dari negara tetapi juga dari pemberi kerja. Kalau teman-teman PRT yang mengadu ke Jala PRT misalnya, dia kalau bekerja itu jam kerjanya panjang, dari bangun tidur sampai tidur lagi malam gitu, baru bisa istirahat, baru bisa bernafas. Artinya jam kerjanya berbeda dong dengan buruh yang secara umum diakui oleh negara gitu ya. Kemudian dari sisi upah, teman-teman PRT itu upahnya berdasarkan riset yang dilakukan oleh Jala PRT, upahnya itu 20-30% dari UMP. Jadi bisa dibayangkan betapa kecilnya upah pekerja rumah tangga di Indonesia gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi jaminan sosial. Banyak PRT yang dia tidak mempunyai jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan gitu. Makanya kami di Jala PRT berinisiatif untuk mendorong bahwa PRT itu juga berhak atas jaminan sosial, karena itu kan basic banget ya, perlindungan basic yang mesti dipunyai oleh PRT, sehingga jika suatu waktu itu dibutuhkan maka dia bisa menggunakannya. Misalnya ada PRT yang mengalami kecelakaan kerja, mengalami kematian gitu ya, itu bisa di-cover oleh BPJS gitu. Nah, Jala PRT itu beberapa waktu lalu mengadvokasi BPJS Ketenagakerjaan berhasil membuat kesepakatan khusus gitu ya, bahwa PRT itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya itu juga berlaku sampai nanti gitu ya, dengan iuran yang lebih rendah daripada iuran yang berlaku secara umum, yaitu sekitar 16.000 gitu tadi. Nah itu tiga. Yang keempat misalnya juga terkait dengan pelecehan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu juga menjadi sesuatu yang kadang-kadang itu dialami juga oleh PRT gitu ya. Misalnya kalau yang kita pernah mengadvokasi sampai kasusnya di pengadilan beberapa tahun lalu, tahun 2022 itu kasus SK misalnya, itu kan dia ya disiram air keras, terus kemudian mengalami tekanan psikologis. Dia juga bukan hanya mengalami kekerasan itu dari pemberi kerja, tetapi juga dari teman-teman sesama PRT gitu. Dan itu kan beberapa yang terungkap ya. Saya berpikir bahwa di luar kasus-kasus yang terungkap itu juga banyak gitu. Jadi PRT itu mengalami multi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi gitu, dan itu yang kerap dialami oleh PRT. Jadi seolah-olah PRT itu dianggap gitu ya, bukan manusia yang setara dengan manusia yang lain, sehingga dia layak diperlakukan sewenang-wenang. Dan itu yang kami minta pertanggungjawaban negara, bahwa negara harus hadir
negara mesti ada di tengah-tengah antara PRT dan pemberi kerja sehingga hubungan kerja itu bisa terbangun dengan baik gitu kan. PRT itu memberikan kontribusi yang besar kepada para pemberi kerja sehingga para pemberi kerja itu bisa melakukan aktivitasnya, bisa menjalankan bisnisnya, bisa menjalankan usahanya, bisa melakukan aktivitas macam-macam uh, dengan kinerja yang dilakukan oleh PRT di area domestiknya yang membersihkan rumah, yang memasak, yang antar jemput anak sekolah, mempelajari anak sekolah atau merawat orang tua yang sakit dan seterusnya gitu. Jadi kontribusinya itu sangat luar biasa untuk memperlancar roda ekonomi juga di negara kita gitu. Pekerja rumah tangga itu mereka juga rentan sekali mendapatkan kekerasan, pelecehan, bahkan yang sekarang didorong oleh Mbak Jum adalah soal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Mbak Jum, sejauh ini bagaimana sih tanggapan dari DPR RI terkait dengan undang-undang ini? Apakah mereka juga mensupport dan secepatnya untuk mengesahkan atau malah bertele-tele gitu, artinya terlambat undang-undang ini? Ya, kalau misalnya teman-teman juga ngelihat ya, pas Hari Buruh 1 Mei kemarin itu kan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Undang-Undang PPRT akan disahkan dalam 3 bulan ke depan gitu. Nah, hitung-hitung nih dari tanggal 1 Mei, harusnya tanggal 1 Agustus itu sudah disahkan. Sekarang kan sekarang 4 ya. 4. Nah, dan sekarang belum disahkan gitu. Nah, tanggal 17 kemarin bulan Juli kan saya dan beberapa teman-teman dari KSPBB, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh itu mendatangi Balek gitu ya. Kami ketemu dengan Bob Hasan dan alek-alek yang lain gitu. Nah, ya intinya kami menyampaikan posisi bahwa kita memberikan dukungan untuk segera pengesahan gitu-gitu. Nah, waktu itu yang disampaikan oleh pihak DPR adalah masih dalam proses, masih dalam pembahasan gitu. Dan kenapa lama itu karena berusaha untuk mengakomodir kepentingan dari banyak pihak, misalnya kepentingannya PRT, kepentingan pemberi kerja gitu. Itu yang disampaikan oleh Bob Hasan sama beberapa alek lain bahwa yang harus dipikirkan adalah bukan hanya melindungi PRT, tetapi juga melindungi pemberi kerja, bukan hanya menguntungkan PRT, tetapi juga memberikan keuntungan untuk pemberi kerja. Nah, kira-kira begitulah apa yang disampaikan oleh anggota Dewan pada waktu itu tadi. Nah, sekarang ini sedang dalam masa reses. Jadi sedang tidak ada pembahasan karena sedang reses toh. Nah, kemungkinan nanti akan dibahas kembali itu setelah masa reses selesai sekitar pertengahan Agustus ya. Bagaimana sih kawan-kawan PPRT membangun gerakan rakyat sehingga mendorong agar undang-undang PPRT ini harus dan segera disahkan gitu? Kalau kita itu di Jalan PRT itu membangun koalisi dengan organisasi yang lain gitu, namanya adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang PPRT. Jadi kita itu gerak bareng ya, artinya Jalan PRT tidak sendirian, artinya PRT itu mendapat dukungan dari teman-teman yang lain gitu. Jadi yang kami upayakan adalah melakukan pendekatan lobby kepada para anggota dewan gitu. Kami menjelaskan sedetail-detailnya tentang situasi kerja PRT supaya mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk segera membahas dan mengesahkan. Nah, selain jalur lobby, kita juga menggunakan kampanye lewat media-media sosial. Sebetulnya kami itu ya di Jalan PRT dan di koalisi itu nggak jarang gitu mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara publik bahwa kita menuntut pengesahan Undang-Undang PPRT segera dengan alasan macam-macam gitu ya gitu. Tapi ya itu kembali lagi kepada pihak legislatornya, dalam hal ini adalah para alek gitu ya.
Ya, dengan berbagai macam alasan lah, entah kesibukan ini itu gitu. Nah, selain juga kita berkampanye, kami juga melakukan aksi-aksi, melakukan konferensi pers, FGD, workshop, seminar, aksi mogok makan, aksi apa namanya, membawa toilet raksasa, membawa serbet raksasa gitu. Sebetulnya kami itu ingin mendapat perhatian publik, mendapat dukungan secara luas dari warga bahwa keberadaan PRT sebagai warga negara itu layak loh, layak untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara bahwa PRT adalah pekerja sehingga hak-haknya itu perlu ditingkatkan gitu. Oh, jadi seperti itu ya Mbak Jum, luar biasa ya gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan PRT sejauh ini dan apa ya konsistensinya itu loh untuk terus mendorong undang-undang PPRT bahkan 20 tahun itu bukan waktu yang apa ya sudah lama gitu, maksudnya bukan waktu yang cepat dan itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa bagi teman-teman PPRT dan kami juga berharap bahwa undang-undang PPRT ini harus disahkan dan segera disahkan biar pekerja juga mendapatkan perlindungan secara hukum. Terima kasih Mbak Jum sudah meluangkan waktunya, luar biasa banget. Kasih ya Mbak Jum.